أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Hanifah. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Ar-Rahman yang mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk membuka program Rumah Quran Al-Wafi Online ini dengan tema Banjir Petruk Al-Quran yang hilang. Sebelumnya, saya meminta kepada teman-teman semua untuk bersama-sama kita menghidupkan kamera
supaya agar mendapatkan keberkahan majelis Al-Quran. Dengan bermuajahah ya, saling melihat satu sama lain, insya Allah akan membangkitkan semangat kita dan juga membuat kita semakin yakin di jalan yang telah kita pilih ini. Dan kita akan mendengarkan sambutan sekaligus doa pembukaan bersama Ustadz Muhammad Azan Ismail selaku Ketua Yayasan Wakaf Keluarga Qurani dan juga Pembina Rumah Quran Al-Wafi. Kepada Ustadz Azam kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Akhwat dan ummahat yang Allah muliakan, kembali bersyukur pada Allah pada pagi yang mulia ini, pada waktu duha yang Allah muliakan ini, di antara waktu yang dijadikan makhluk yang Allah gunakan untuk bersumpah wadduha. Maka dengan waktu yang mulia ini kita perlu mengisi berbagai ketaatan, waktu-waktu ini dengan ketaatan yang luar biasa. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini saya sebagai Ketua Yayasan ingin sedikit saya perkenalkan tentang lembaga ini, akhwat dan ummahat yang Allah muliakan. Jadi dalam artian untuk bisa adanya rumah-rumah Quran yang sudah bergerak sebelumnya dan kemudian untuk melakukan ataupun mendapatkan legal hukum secara resmi, maka kita kemudian memutuskan untuk membuat sebuah yayasan yang bernama Yayasan Wakaf Keluarga Qurani. Yayasan ini insya Allah punya rencana dan program besar ke depannya yang butuh support dan bantuan dari ustazah serta akhwat dan ummahat yang Allah muliakan. Kita punya harapan besar bahwasanya kita untuk terkhusus sementara untuk Sumatera Barat atau lebih kecil lagi di daerah kota dan Kabupaten Solo, Sumatera Barat, kita ingin membuat sebuah jaringan rumah Quran yang kemudian berada di bawah standarisasi yang jelas, memiliki beberapa metode yang hampir sama, dan kemudian di bawah koordinasi dan saling tolong-menolong dan mengayomi di antara satu rumah Quran dengan rumah Quran yang lainnya. Jadi bukan hanya sebagai semangat bagaimana kita bikin rumah Quran, kemudian dan kita tidak ingin hanya sebagai sarana untuk kemudian menambah penghasilan atau kemudian sebagai sarana bisnis, maka kita berharap juga betul-betul bisa menjadi telaga bagi orang-orang yang sekarang membutuhkan ataupun mencari tempat belajar Quran yang mumpuni. Maka sejauh ini ada 3 lembaga Quran yang sudah berada di bawah yayasan ini. Yang pertama adalah yang paling senior, yaitu Rumah Quran Al-Wafi di dalam hal ini. Kemudian Darul Quran Mardiyah, dan kemudian ada yang baru bergabung bernama Rumah Quran An-Nur. Ini sedikit informasi tentang yayasan ini, dan insya Allah kedepannya mungkin kita nanti akan menawarkan beberapa tawaran kepada beberapa rumah Quran yang ada di sekitar kota dan Kabupaten Solo, insya Allah, dan memang butuh bantuan dari ustazah serta ummahat dan salihat semuanya. Untuk hal ini, dalam rangka membuka program kali ini, sedikit ingin pesan dari saya pribadi ataupun kemudian tadhkirah bagi saya pribadi adalah dengan judul mencari ruh Al-Quran yang hilang, maka jangan sampai dalam artian ruh itu malah kemudian tidak kita hadirkan ketika kita mengadakan program ini. Jika seandainya dengan temu muka saja ataupun kemudian dengan face to face ataupun offline, maka masih saja ada ruh Al-Quran itu tidak ditemukan. Dengan kita belajar langsung kepada guru, talaki secara langsung masih tidak bisa mendapatkan semangat, maka potensi untuk mendapatkan ruh Al-Quran itu jika kemudian dengan kondisi online ini, maka mungkin tidak akan ketemu jika seandainya ada adab-adab dalam menuntut ilmu dan usaha besar dalam hal ini. Maka dalam hal ini pesan dari saya pribadi, apapun yang kita lakukan walaupun dengan program online ini, posisikan diri kita betul-betul sebagai murid yang akan belajar. Kita mandi, kita bersih-bersih, gunakan pakaian yang kita akan pergi betul-betul ke majelis ilmu yang sebenarnya, kemudian buka kamera kita, bentuk bahwasanya kita hadir. Dan satu hal yang menyindir saya pribadi adalah ketika seorang ustadz kemudian memberikan komparasi sebuah gambar ya. Gambar pertama adalah gambar ketika para talibul ilmi menuntut ilmu di Masjid Al-Azhar, semuanya melingkar, mendengarkan, fokus kepada seorang syekh. Kemudian adapun murid-murid sekarang dan calon ulama masa depan itu belajar sambil masak, belajar sambil tiduran, belajar sambil mendengar. Dan ini yang akan menjadi ulama masa depan. Waliyadzubillah. Ini salah satu teguran besar bagi kita. Dan ustadzat dan akhwat serta ummahat yang Allah muliakan, maka walaupun dengan nama agenda ini adalah program RT online, maka dalam artian ataupun program agenda online, maka saya berharap ruh Al-Quran itu tetap kita hadirkan. Tidak menjadikan ini sebuah
sampingan ataupun hal yang lainnya jika kita berbicara tentang ruh Al-Quran. Jika kita hanya sekedar ingin mendengar selingan kajian, maka cerita lain. Tapi jika kita berbicara tentang ruh Al-Quran, maka kita yang betul-betul memposisikan diri kita untuk akan mengikuti majelis ilmu dengan serius. Bukan agenda yang kemudian hanya sampingan ataupun tambahan mengisi kesibukan dan aktivitas kita yang lainnya. Itu sedikit nasihat dari saya pribadi. Secara resmi, agenda ini mari kita buka dengan membaca basmalah dan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah secara resmi dari saya sebagai Ketua Yayasan Wakaf Keluarga Qurani membuka agenda online dari Rumah Quran Al-Wafi secara resmi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Azam. Masya Allah tadi kita alhamdulillah dengan setelah beliau resmi membuka program Rumah Quran Al-Wafi online ini, berarti telah resmi juga kita memulai agenda kita pada hari ini. Alhamdulillah. Dan semoga kita semua bisa menjadi calon-calon ulama yang terus menghadirkan hati kita, wajah kita, dan juga keseriusan kita dalam setiap program-program Al-Quran yang kita ikuti. Selanjutnya, inilah yang kita tunggu. Kita akan mendapatkan tazkirah, taudih, dan juga insya Allah nasihat bersama Ustazah Jihan Afifah. Beliau adalah akhwat yang alhamdulillah telah menyelesaikan hafalan beliau 30 juz di saat beliau lahir ya, pada tahun 2000 ya, Masya Allah. Dan beliau menyelesaikan pendidikan beliau di SMP IT, SMA IT, Darul Quran Mulia. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bisa meraih juara 1 MHQ cabang tahfiz 30 juz tingkat DKI Jakarta, dan juga juara 1 MHQ 30 juz Musabaqah Amir Sultan bin Abdul Aziz Ali Suud. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Ustazah. Dan silakan setiap semua peserta, mari kita hadirkan hati kita, ruh kita, catatan kita, dan juga menghadirkan kesungguhan kita dengan on kamera. Kepada Ustazah Jihan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Perkenalkan teman-teman semua, akhwat, asatizah, nama saya Jihan Afifah, panggilannya Jihan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang ini ya, mencari ruh Al-Quran yang hilang. Insya Allah saya tidak akan menyampaikan banyak, dan insya Allah juga akhwat di sini sebenarnya pasti sudah tahu apa yang akan saya sampaikan. Cuma semoga apa yang akan saya sampaikan setelah ini dapat menjadi reminder lagi bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Mencari ruh Al-Quran yang hilang. Kita tahu ya, nama-nama Al-Quran itu ada banyak. Ada Al-Kitab, Al-Huda, Al-Furqan, Al-Shifa, Al-Haq, Al-Mau'izah, Al-Bayan, dan macam-macam lagi lah, banyak. Tapi di sini Allah selain menamakan dengan nama-nama itu semua, Allah juga menamakan Al-Quran dengan sebutan ruh. Seperti yang Allah firmankan dalam sebuah ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu, kepada Muhammad, ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Al-Quran itu dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami.
dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Akhwat di sini ada yang tahu nggak itu surat apa dan ayat berapa? Boleh open mic, siapa yang tahu? Apa ada yang tahu? Oh, ya. Kalau belum ada yang menjawab, oke, saya beritahu. Jadi ayat yang tadi saya bacakan adalah terdapat pada surat Asy-Syura ayat ke-52 di juz 25. Jadi akhwat semuanya, kata ruh itu diambil dari 3 huruf ya. Kita tahu diambil dari huruf ra, huruf waw, dan huruf ha. 3 huruf tersebut kalau disatukan akan memiliki arti yang agung, luas, kelapangan, hingga kata angin. Jadi ruh itu macam-macam artinya kalau dalam secara bahasa Arab. Sedangkan ruh menurut istilah adalah ruh itu adalah apa yang ada dalam tubuh seseorang, sesuatu yang menjadikan orang itu hidup. Jadi ruh itu adalah sesuatu yang menjadikan orang itu hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan yang hanya tahu hakikat ruh tersebut adalah hanyalah Allah. Jadi kita tidak tahu ya ruh itu sebenarnya bentuknya seperti apa sih, nggak jelas kan dan nggak kelihatan karena memang yang mengetahui hal tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam ayatnya, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan para ahli kitab itu menanyakan kepada Muhammad SAW, apa itu ruh? Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu hanyalah Allah, hanyalah urusan Allah. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, bahwasannya aku tidak min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila, aku tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi yang mengetahui perihal hakikat tentang ruh adalah Allah itu sendiri. Jadi kita tahu ya, ruh itu menjadikan kita dapat hidup di dunia ini. Maka dengan kata lain, Al-Quran adalah ruh yang menjadikan seorang mukmin itu benar-benar hidup di dunia ini dengan hidup yang sebenar-benarnya. Kita tahu manusia itu diciptakan dari 2 hal, yaitu jasad dan ruh. Jasad kita itu akan tumbuh, akan semakin membesar, berkembang dengan apa? Dengan makan, dengan minum. Itu bagaimana cara jasad kita bertumbuh. Bagaimana cara jasad kita hidup, yaitu dengan makan dan minum. Sedangkan hal yang kedua yang diciptakan dengan itu manusia diciptakan adalah dengan ruh. Sedangkan di sini kita bertanya-tanya, kalau ruh itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang tidak bisa kita rasakan gitu ya, terus mau kita kasih makan pakai apa gitu. Jadi Allah di sini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ruh makanannya adalah Al-Quran. Al-Quran itu sendiri. Jadi hanya dengan ruh itulah kita dapat mendapatkan hidayah. Hanya dengan ruh itulah maksud saya di sini ruh adalah Al-Quran. Akal kita akan diberi hidayah. Jadi kalau misalnya kita tanpa Al-Quran itu seperti jasad yang bergerak gitu. Seperti itu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Dalam surat Al-An'am ayat 122 yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang
dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang-orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ayat ini menjelaskan ya, apakah orang yang hatinya sudah mati dan binasa lagi dilanda dengan kebingungan. Kita tahu ya di sini tuh manusia itu banyak sekali yang kebingungan, banyak sekali hal-hal yang abu-abu di dalam dunia kita ini. Sudah kita ada wazul fikri ya, perang pemikiran. Kita tuh tidak tahu, semakin zaman berjalan semakin kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang hak. Kalau sudah seperti itu, gimana dong cara kita mendapatkan hidayah? Dan Allah di sini menjelaskan hanya dengan Al-Quran lah kita dapat mendapatkan hidayah. Hanya dengan Al-Quran lah kita dapat membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Jadi Al-Quran itu ibarat sebuah cahaya yang menerangi jalan kita dari kegelapan. Jadi akhwat semuanya, badan kita tidak akan bergerak dan hidup tanpa ruh, sebagaimana akal dan hati seorang mukmin tidak akan hidup tanpa Al-Quran. Tapi mirisnya kenyataannya kita lihat sekarang kenyataannya di dunia kita ini, bahkan kita sendiri mungkin merasakannya, tidak semua dari kita memerhatikan gizi ruh kita ini. Kita cuma terkadang kita cuma memerhatikan makan kita, pokoknya hal-hal materialis di dunia kita ini. Kita pengennya yang senang-senang aja. Kita jarang memikirkan bagaimana ruh kita ini selalu gizinya itu terpenuhi. Padahal semuanya itu harus seimbang. Sisi dunia kita, yaitu jasad kita itu harus terpenuhi, dan dari sisi akhirat kita itu juga harus terpenuhi. Apa jadinya kalau ruh kita tidak diberi makan? Akhwat di sini sekalian, bukankah kita tahu ya, Nabi Adam itu tadinya hanya seonggok tanah. Kemudian Allah tiupkan ruh kepadanya, hingga malaikat memuliakannya dan bersujud padanya. Maka ruh kita ini adalah bukan sesuatu yang main-main. Ruh kita ini adalah zat samawi yang hanya akan hidup dengan wahyu ilahi. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mengembalikan ruh Al-Quran ke dalam diri kita? Kita bisa ingat lagi kalau misalnya ruh kita ini diciptakan Allah itu bukan main-main. Ruh kita ini berasal dari, dalam tanda kutip, dari tiupan Allah lah. Allah kan sudah berfirman ya dalam ayat-ayatnya bahwa Allah itu meniupkan ruhnya ke dalam diri kita. Jadi ruh kita ini bukan sesuatu hal yang main-main. Karena ruh itu bukan hal yang main-main, dan ruh itu hanya dapat hidup dengan bimbingan dari Allah, maka bimbingan dari Allah itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi kita itu tidak akan bisa hidup tanpa Al-Quran. Jadi itu cara pertama kita untuk mengembalikan ruh Al-Quran ke dalam diri kita adalah kita ingat lagi hakikat ruh itu seperti apa, dan kita ingat lagi kalau Al-Quran itu juga adalah sebuah ruh yang dapat menghidupkan diri kita. Lalu cara kedua untuk menghidupkan ruh Al-Quran ini ke dalam diri kita adalah mencari lingkungan yang tepat. Nah, alhamdulillah akhwat di sini semuanya sudah tepat nih. Sudah dapat mendaftarkan diri ke sini ya. Sudah menjadi anggota resmi Rumah Quran Al-Wafi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladzina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir." Ada yang tahu itu surat dan ayat keberapa? Ustazah Rifdah mungkin tahu itu surat dan ayat keberapa? Fatir. Ya, surat Fatir. Jadi Allah telah berfirman, Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'annya, "Tsumma awrasna al-kitaba alladzina istafayna min ibadina." Dan kami telah wariskan kitab ini kepada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami.
tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Jadi Allah itu telah khusus memilih dari sekian juta manusia yang ada di dunia ini. Insya Allah akhwat di sini semuanya terpilih untuk menjadi orang-orang yang mewariskan Al-Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran, karena tidak semua orang bisa diberi keistimewaan ini. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Dan dari sebagian orang-orang yang diwariskan Al-Quran ini, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, wa minhum muqtasid, dan ada juga yang setengah-setengah, dia nggak zalim tapi juga dia nggak memanfaatkan Al-Quran itu dengan sepenuh-penuhnya, dengan sebaik-baiknya. Wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan ada juga penjaga Al-Quran yang benar-benar dia itu berlomba-lomba menuju kebaikan, yang benar-benar dia itu berusaha untuk mendekati Al-Quran. Dan semoga lewat RQ Al-Wafi ini Allah menjadikan kita adalah orang yang sabiqum bil khairati biiznillah, orang-orang yang berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, orang-orang yang benar-benar tulus untuk menjadi penjaga Al-Quran, seperti itu. Jadi kalau dari saya sendiri ya, kalau dari sedikit saya cerita pengalaman saya itu juga dulunya itu tidak ada niatan sama sekali untuk menghafal Al-Quran. Saya dulu masuk ke SMP IT Darul Quran Mulia itu juga bukan karena orang tua saya pengen punya anak yang penghafal Quran, enggak juga. Kebetulan saya punya tetangga saya itu ada yang sekolah di SMP IT Darul Quran Mulia tersebut. Kemudian saya coba ketika itu udah lulus SD dan mencoba untuk mencari pesantren gitu ya. Akhirnya saya mengunjungi pesantren tersebut. Dan ketika saya mengunjungi, oh ya udah saya serok sama pesantrennya, akhirnya daftar dan akhirnya lulus. Di situ baru dimulai ya pengalaman saya menghafal Al-Quran. Saya itu awalnya emang tidak ada keinginan untuk menghafal Al-Quran. Cuma ketika saya di sana mendapat istilahnya, alhamdulillah Allah mengarahkan saya ke lingkungan yang baik gitu. Sebagaimana teman-teman insya Allah di sini diarahkan Allah di lingkungan yang baik di RQ Al-Wafi ini. Jadi di sana saya baru mulai terinspirasi dari lingkungan, dari teman-teman saya. Teman-teman saya itu udah banyak yang hafal 1 juz, 2 juz, bahkan waktu itu udah ada yang hafal 6 juz walaupun baru masuk pesantren, karena mereka sudah punya hafalan dari pas SD. Sedangkan saya tidak punya. Saya punya hafalan cuma ya udah lupa-lupa gitu. Juz 30 itu pun udah lupa-lupa. Jadi semenjak itulah saya terinspirasi, dan dengan dukungan ustadz-ustadzah juga di sana yang sering sekali memotivasi murid-muridnya, baru saya di sana terinspirasi gitu ya. Awalnya saya juga tidak mengira akan menjadi seperti ini gitu, dari orang tua saya yang tidak pernah orang tua saya tidak pernah mengharapkan anaknya untuk menjadi menghafal Al-Quran. Hafal 5 juz aja udah bersyukur banget gitu, apalagi 30 juz gitu kan ya. Orang tua saya pun pas saya udah lulus gitu ya, nggak menyangka kok bisa saya itu hafal Al-Quran, padahal orang tua saya pun nggak pernah ngajarin. Saya pun dulu pas SD belajar Al-Quran itu nggak langsung, istilahnya nggak langsung sama orang tua, tapi lewat PPA dulu, lewat di sekolah lah, bukan di tangan orang tua gitu ya, bahasa kasarnya ya, seperti itu. Jadi Allah itu memang apa ya, istilahnya yang saya ingin tekankan di sini, Allah itu memang memilih gitu, bukan karena kemampuan kita, bukan karena keseriusan kita. Bagaimanapun itu kita mendekati Al-Quran tidak akan terjadi tanpa izin Allah, tanpa Allah yang memang menjadikan kita untuk mendekati Al-Quran gitu. Jadi di sini jadi apa ya, saya juga merasa terharu gitu, di antara teman-teman saya pun maksudnya di sini saya bukan mau menjelekkan apa gimana, kan tidak semua orang yang orang tuanya adalah ustadzah itu tidak semua anak-anaknya hafal Al-Quran, walaupun orang tuanya hafal Al-Quran itu tidak semuanya seperti itu, karena memang telah Allah takdirkan seperti itu gitu. Maksud saya di sini adalah mungkin kalau misalnya di sini ada yang
pengalaman yang sama seperti saya. Jangan nanti ketika sudah mulai berjuang untuk misalnya menghafal Al-Quran, mendalami tahsin, mendalami tajwid, itu jangan mudah menyerah gitu, karena Allah itu memilih di antara hamba-hambanya yang paling berjuang seperti itu. Saya juga tidak menyangka ya, tiba-tiba lama-lama saya bisa ikut lomba-lomba tahfiz Al-Quran, bahkan saya itu tidak pernah, ya alhamdulillah saya ini sudah umroh, dan umroh itu tidak pernah sama sekali dengan pakai uang sendiri. Saya sudah 2 kali umroh, dan 2 kali umroh itu semuanya terjadi karena Al-Quran. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi saya tidak mengeluarkan uang sepersen pun untuk pergi umroh. Seperti itu. Jadi bagaimana kita mengembalikan ruh Al-Quran ke dalam diri kita itu, kita harus tahu bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah. Al-Quran ini memang diturunkan kepada kita, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan Al-Quran ini, karena hanya dengan Al-Quran inilah hidup kita akan tertata. Saya merasakan sendiri sebelum saya masuk ke pesantren Al-Quran itu, ya hidup saya itu ya begitu-begitu aja. Mungkin karena masih SD juga ya, tapi memang beda rasanya semenjak dengan saya hidup dengan Al-Quran gitu ya. Kemudian sekeliling orang tua saya, kakak saya itu pasti mereka itu akan kecipratan pengaruh dari Al-Quran itu, walaupun mereka tuh belum menghafal Al-Quran juga, misalnya seperti itu ya. Jadi akhwat semuanya, kita sama-sama bersyukur di sini ya, telah diarahkan Allah untuk memilih jalan ini, untuk menjaga Al-Quran ini. Ya, apalagi kita tahu ya, kalau menjalankan program Al-Quran secara online itu biasanya lebih susah daripada secara offline. Itu butuh komitmen yang sangat luar biasa. Biasanya soalnya di tengah-tengah jalan pasti ada aja yang jatuh. Di tengah-tengah jalan pasti ada aja yang udah nggak kuat. Awal-awalnya biasanya kadang ada orang yang awal-awalnya lancar tuh ngajinya, hafalannya lancar. Tapi lama-lama di tengah jalan udah nyerah gitu. Dan semoga kita semua di sini tidak termasuk orang-orang yang gampang nyerah di tengah jalan ya, seperti itu. Jadi semoga kita bisa mengembalikan kehidupan ruh kita dengan Al-Quran, dengan mendekati Al-Quran, dengan membacanya, dengan menghafalnya, dengan mentadaburinya, dengan mengamalkannya, dengan mengambil hikmah-hikmah darinya, dan semoga Allah menggerakkan hati kita dengan Al-Quran yang kita berusaha untuk dekati ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina fa ammal ladzina amanu billahi wa i'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Teman-teman semuanya, selamat bergabung dengan RQ Al-Wafi ini, dan semangat berlelah-lelah dalam mendekati Al-Quran. Ketika Antuna semuanya lelah, semoga bayang-bayang surga menguatkan akhwat semuanya. Ya, mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada yang bisa diambil dari apa yang saya sharing tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khairan katsiran Ustazah Jihan. Masya Allah ya, tadi sebagai closing yang beliau sampaikan, kalau misalnya kita berlelah dengan Al-Quran, semoga bayang-bayang surga membayangi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang Allah pilih ya, dengan segala usaha kita membersamai Al-Quran. Apalagi memang bukan ini ya, saya melihat sendiri, Masya Allah, Ustazah Jihan beserta teman-teman beliau yang berjuang bersama Al-Quran itu tidak melihat momentum ya. Momentum maksudnya apakah dari ujian, MTQ, ataupun misalnya agenda-agenda, namun memang dari kesehariannya yang terasa biasa-biasa saja itu sudah sering bersama Al-Quran. Dan ini mungkin sebagai ini ya, sebagai muhasabah dan juga pengingat kalau bahwasanya
usia kita akan segera habis, tapi jangan sampai amal kita kurang ya, untuk menghadap Tuhan kita, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sini insya Allah kita menjadikan Al-Qur'an sebagai bekal. Oke. Karena mungkin masih ada waktunya, apakah teman-teman di sini ada yang ingin bertanya kepada Ustazah Jihan? Kalau jika ada yang ingin bertanya, sebagai awal langkah perjuangan, saya persilahkan. Boleh langsung on audio ya, jika ada yang ingin bertanya. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Masya Allah. Oke, Ustazah Jihan, jazakillah khairan katsiran. Mungkin jika saya memberikan pertanyaan Ustazah ya, terakhir ini sebagai mewakili teman-teman semua, kira-kira apakah yang menjadi ya amalan ya, atau misalnya usaha Ustazah ketika berada dalam kondisi stagnan ya, atau bisa-bisa saja gitu ya. Karena mungkin kan iman kalau seseorang itu kan naik turun ya Ustazah, naik turun. Begitupun bersama Al-Quran. Apalagi kalau dia mendapati kondisi hafalan dia itu tidak lancar-lancar, padahal dia sudah berusaha. Atau juga merujahnya nggak naik-naik, padahal dia sudah berusaha. Kira-kira bagaimana menanggapinya dan cara ya agar terus bersemangat dalam menghadapi itu Ustazah? Ya, sama ya. Sebenarnya saya juga manusia biasa ya. Imannya naik turun. Sampai sekarang pun bahkan seperti itu gitu ya. Kadang semangat, kadang enggak gitu. Caranya untuk menjadikan semangat kita naik lagi itu adalah ya kita harus memang sering-sering muhasabah diri ya. Tapi sebenarnya ketika kita merasa bahwa diri kita itu sedang down, sedang berada di bawah, sedang tidak semangat, itu sebenarnya itu adalah sinyal yang baik, dalam tanda kutip sinyal yang baik. Kenapa? Karena di situ pasti kita, kalau misalnya kita mulai bertanya-tanya, aduh kok susah ya, aduh kok nggak bisa ya, di situ Allah itu pada titik itu mengingatkan kita untuk ayo kembali lagi, ayo kamu merevisi diri kamu, ayo kita sama-sama mengevaluasi diri. Jadi kalau misalnya kita mulai merasa tidak bisa, kita wajar saja ya manusia itu naik turun, tapi jangan sampai turunnya itu benar-benar membuat kita terjun bebas gitu ya. Nggak apa-apa turun sebentar, tapi di situ kita langsung, oh iya aku harus bangkit lagi nih, oh ya aku harus mulai evaluasi diri lagi. Kenapa ya aku susah hafalnya, mungkin sholat aku kurang khusyuk, mungkin sholatnya kurang tepat waktu, atau mungkin aku ngafalnya kurang beradab. Kita harus sebisa mungkin langsung evaluasi gitu. Jadi jangan biarkan kita tuh terus turun terus sampai terjun gitu ya. Jadi intinya sih kita harus langsung mengevaluasi diri seperti itu. Ya baik, Masya Allah. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Jadi ininya ya, keywordnya itu mengevaluasi diri. Jadi tidak masalah dalam kondisi stagnan ataupun menurun, tapi jangan sampai terjun bebas dengan melihat dan mengevaluasi apa yang kurang dari diri kita. Masya Allah. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Karena Masya Allah ya Allah berikan kita kesempatan bisa bermuwajahah, bersuara langsung dengan Ustazah Jihan Afifah. Jika tidak ada, berarti ini pertanda insya Allah semuanya siap mengamalkan dan kembali menghadirkan ruh Al-Quran dalam kehidupan kita. Baik Ustazah Jihan, jazakillah khairan katsiran atas segala ilmu Ustazah dan kesempatan Ustazah berbagi pada kami hari ini. Mohon doanya agar seluruh peserta Rumah Quran Al-Wafi Allah berikan keberkahan dan kemudahan dalam menjalani perjalanan mereka bersama Al-Quran. Terima kasih Ustazah. Jika mungkin ada kata penutup dari Ustazah, boleh disampaikan. Kata penutup ya, sebenarnya kata penutup itu yang tadi sih, yang semoga bayang-bayang surga itu membayangi kita kalau misalnya kita lelah gitu ya. Cuman di sini saya juga ingin menyampaikan mohon doanya dari akhwat semua, dari ustazah semua, agar saya dan saya sendiri doa untuk masing-masing diri kita juga ya. Semoga kita benar-benar istiqomah di dalam jalan Al-Quran ini. Dan semoga, dan mohon doanya juga kepada keluarga saya, semoga bukan hanya saya, tapi keluarga saya juga bisa ikut untuk dalam berada di jalan Al-Quran ini. Amin, amin, amin. Masya Allah, insya Allah kita semua di sini saling mendoakan ya. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Jihan atas kesempatannya dan juga
Tadi doanya semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalan Quran ini. Baiklah, singkat dan padat ya yang disampaikan oleh Ustazah Jihan pada hari ini membuat kita kembali bergetar hati kita ya. Ketika diberikan nasihat, apalagi fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Sebuah nasihat itu berguna bagi orang-orang mukmin. Dan semoga saya, Ustazah Jihan, dan siapapun di sini yang hadir ataupun belum hadir itu, Allah terus bersihkan jiwa kita dengan cahaya Al-Quran, insya Allah. Baiklah, peserta dan seluruh sahabat maupun akhwat yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, Rumah Quran Al-Wafi ini program online membuka dua program ya, membuka dua bentuk program intensif dengan ada agendanya talaki, tahfiz dan juga itqon, dan program kuliah Quran pada setiap Rabu malam. Dan selanjutnya sekarang saya akan mempersilakan kepada Ustazah Sumiati untuk menyampaikan pembagian kelompok untuk program intensif ini. Untuk Ustazah Sumi kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Rifda dan Ustazah Jihan ya. Insya Allah sudah tadi tentang mengingatkan kembali halaqah. Sebelumnya saya mengucapkan ahlan wa sahlan pada akhwat semua yang sudah daftar ya pada program Rumah Quran Al-Wafi, program online, karena RQ Al-Wafi ada program offline-nya juga ya, ada di Solok, Sumatera Barat. Dan untuk program online ini insya Allah ya dari berbagai daerah ini ada 3 program ya teman-teman ya. Ada itqon, terus ada tahfiz, dan ada tahfiz ya. Nah, program tahfiz ini diperuntukkan bagi teman-teman yang juz ya. Nanti insya Allah dijelaskan lebih lanjut oleh para nya di halakonya masing-masing. Targetnya itu 1 yang lebih ya, yaitu silakan insya Allah ya. Kita pertemuannya ada 12 kali pertemuan ya, bagi yang mengambil kelas sepekan sekali, 12 pertemuan, karena 3 bulan ya, berarti yang sepekan 2 kali ada 24 pertemuan. Baik, untuk selanjutnya untuk kelas itqon, nah hafalan banyak ya. Mungkin ada yang udah 15 juz atau 30 juz, tentu targetan murojaahnya yang baru hafalatan ya, kepada teman-teman semua di sini yang udah selesai hafalannya untuk bisa memurojaahnya dengan jumlah yang lebih banyak gitu ya. Nah, targetannya itu kalau di itqon itu 5 halaman ya, 5 halaman dalam kali setoran. Dan selanjutnya ada program talakiknya dikhususkan buat teman-teman yang ingin bacaannya dulu ya, supaya nanti ketika menghafal karena bacaannya sudah baik gitu. Jadi itu ada 3 program di program RQ Al-Wafi Online. Baik, insya Allah mungkin saya akan membacakan ya siapa aja halakohnya, terus ustadzahnya siapa gitu. Ustadzah Rifda bisa dibantu ini kayak sebentar. Nggak bisa. Belum. Belum ada ya, di saya belum muncul ya. Di yang lain udah muncul belum, teman-teman? Belum, Ustazah. Belum ya? Belum muncul? Iya, sama berarti. Kirain saya aja. Oke, sebentar ya. Mohon maaf, lagi sinyalnya lagi kurang bagus di sini. Belum. Saya belum ada ya.
Sebentar. Oke, bentar. Saya coba dari saya. Sebentar, maaf. Dari aku aja. Oke, dari saya aja ya, Insya Allah. Bentar. Baik, ini teman-teman ya. Bagian saya aja nih, nggak ada lain-lain. Oke, sebentar. Oke, ini halaqah tahfiz ya. Halaqah tahfiz yang pertama, nanti bersama saya ada Mbak Umi Yuni Astuti. Ini dulu sama saya juga halaqahnya ya. Ada Mbak Ajizah Alfanisa Harjahti, ada Umi Fatihah, Mbak Umi sama saya juga kemarin ya, Mbak Umay. Terus ada Ustadzah Syarifah Umu Bilal, ada Mbak Fitratur Rahmah Agustina. Nah, insya Allah nanti bersama saya ya. Selanjutnya halaqah tahfiz berikutnya bersama Ustadzah Suci, ada Mbak Vera Aulianoli, Mbak Dini, Mbak Dezi Dwi Putri Aldelia, Mbak Syafitri Anggraini, dan Mbak Martina. Nah, nanti insya Allah pengajarnya bersama Ustadzah Suci ya. Selanjutnya halaqah tahfiz yang berikutnya bersama Ustadzah Iin Hidayatul Mukminah, ada Mbak Risnawati, Mbak Yusi Mardila, Mbak Renisa Fitri, Mbak Nurul Irhamna, Mbak Hasmia, dan Mbak Widya Lasmita. Insya Allah sama Ustadzah Iin ya. Nanti insya Allah dimasukkan ke grup dan nanti insya Allah kenalan sama Ustadzah dan teman-teman yang lain. Berikutnya halaqah talaqi, insya Allah sama Ustadzah Ainul Mardiyah, ada Mbak Risa Artelia, Mbak Erva Yuswandani, dan Mbak Sita Khairun Nisa. Nanti kenalan juga sama Ustadzah ya. Berikutnya halaqah itqon yang pertama dengan Ustadzah Hanifah, ada Mbak Hasmuni Idrus, selanjutnya Mbak Fatimah, Mbak Devi Samarosela, Mbak Rufai, Ustadzah Hanifah yang tadi rasmi ya di awal ya. Selanjutnya yang terakhir halaqah itqon bersama Ustadzah Miftahur Rahmah atau Ustadzah Rifdah nanti ya. Ada Mbak Khonsafah, Mbak Rahmi Safitri, Mbak Anisha Hamira, Mbak Rosi Siti Mainsaroh, Mbak Zahara, dan Mbak Nikmah Mufidah. Nah, mungkin itu ya teman-teman pembagian halaqah tadi. Nanti insya Allah di-share nama-nama halaqahnya di grup ya, supaya nanti teman-teman bisa mengingat siapa ustadzahnya, siapa juga teman-temannya. Ini ada yang namanya belum masuk ke halaqah, nanti boleh japri admin ya. Nah, barangkali ada yang terlewat yang namanya belum masuk ke halaqah. Insya Allah nanti di Oke, baik teman-teman semuanya, kita ini karena programnya online ya, jadi ada SOP gitu yang harus mungkin teman-teman penuhi gitu ya, karena supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Nanti SOP-nya juga akan di-share ya ke semua ini. Tapi secara umum nanti kita belajarnya menggunakan Zoom atau Google Meet ya. Terus teman-teman hadir di Zoom atau Google Meet ya sesuai dengan waktunya gitu ya. Kalau waktunya jam 6 sampai jam 8 ya hadir di jam tersebut. Kecuali nanti ada uzur mungkin ya teman-teman bisa. Berikutnya juga ya berpakaian sopan ya.
teman-teman, jangan mukena ya. Nah, pakai kerudung yang kalau nggak bisa segi 4 nggak apa-apa, kerudung langsung nggak apa-apa. Yang penting tidak memakai mukena ya. Itu menunjukkan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Kan kita nggak harus capek-capek naik angkot ngeluarin ongkos gitu ya. Nah, tapi kita tunjukkan juga kesungguhan kita dalam ya belajar online itu ya. Belajar online ini dengan berpakaian yang rapih gitu ya, tidak memakai mukena. Terus selanjutnya ya menjaga adab ya terhadap guru juga. Kalau tidak bisa hadir, sampaikan izin gitu, jangan sampai tidak ada kabar ya, nanti ustadzahnya nunggu di Zoom sendirian 30 menit nggak ada yang datang gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Semoga meskipun belajarnya online, tentu kita juga pengen offline mungkin ya, karena ada kalau offline mungkin bisa lebih dekat sama ustadzahnya, sama teman-temannya juga. Tapi ala kulihal gitu ya. Semoga program online ini pun ya kita tidak kehilangan berkah dalam mencari ilmu. Ya tentu dengan tadi ya kita menjalankan SOP-nya gitu ya. Itu dalam rangka kita apa ya menghargai guru kita juga, dan kita ya adab ya terhadap, apalagi kita sebagai orang yang menghafal Quran di sini ya, menjaga adab sebagai orang yang menghafal Al-Quran. Dan mungkin ya dinyalakan kameranya gitu ya. Kalau nanti ustadzahnya meminta untuk dinyalakan ketika setoran ya berarti dinyalakan kameranya. Mungkin seperti itu ya teman-teman semuanya. Semoga ya seperti tema dari program ini ya, mencari ruh Al-Quran yang hilang. Semoga bukan hanya setoran gitu ya, bukan hanya bertambah hafalan ya, tapi juga setiap kali hafalan kita bertambah, maka ruh kita juga atau keimanan kita juga bertambah gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ustadzah Rifda sebagai MC. Ya, Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran sebelah sini. Masya Allah. Semoga kita semua Allah berikan kelancaran ya agenda-agenda program Quran kita. Sebuah nasihat juga saya teringat oleh saya gitu ya. Sering sekali orang-orang bersemangat di awal, namun tidak semua berhasil di akhir. Akan tetapi kita berharap seluruh peserta program Quran Al-Wafi, baik program kuliah Quran dan juga program intensif, menjadi pemenang di akhir ya, berhasil mengikuti program hingga akhir dan pastinya hingga akhir kehidupan kita. Oke, baik. Sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan dari para peserta untuk program ini yang bisa disampaikan? Insya Allah nanti setelah ini akan di-share ke grup masing-masing link link ini ya, link halakohnya. Dan nanti insya Allah akan ada 2 grup, grup kuliah Quran untuk seluruh peserta kuliah Quran dan intensif, serta grup khusus peserta intensif. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, atau boleh juga disampaikan nanti di grup. Dan terakhir adalah sesi, benar ya, nggak ada pertanyaan? Atau masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya clear ya, Alhamdulillah. Insya Allah kita akan tutup dengan doa pada agenda kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh saya sendiri, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim bi barakatil qur'anil azim wa bi hurmati man arsaltahu rahmatan lil alamin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim waghfir lana dhunubana bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a
وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك ووجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشفع مرضانا وقضي ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونورنا ما تلوناه بعد القبول منا هدية إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح أستاذنا وأرواح جميع طلابه وإخوانه وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا موجب الدعوات استجب دعاءنا برحمة القرآن يا أرحم الراحمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واغفir lana uyubana wa dunubana bi hurmatil Quran. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh akhwat. Sesi terakhir ya, insyaallah alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dengan singkat dan insyaallah padat ya pembukaan Rumah Quran Al-Wafi online ini. Insyaallah kita akan ada sesi dokumentasi. Silakan kepada seluruhnya on kamera ya, insyaallah. Oke, musta'iddat ya akhwat. 1 2 3. Oke, slide selanjutnya. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Syukran untuk semuanya. Selamat saya sampaikan kepada seluruh peserta program Al-Quran Al-Wafi online. Dan insya Allah sebagai bocoran ya, insya Allah sebulan ke depan kita akan mendalami materi kuliah Quran dengan tema mengambil Quran dari ini sendiri ya, Khadimul Quran. Ya, jadi dari sahabat-sahabat para penghafal Quran insya Allah. Insya Allah akan segera di-launching tema-temanya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Syukran kepada seluruh panitia, para peserta yang kami sayangi dan juga seluruh ustadzah yang kami hormati. Mari kita tutup agenda kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak tahu dia ada di Zoom tak ya bunyinya.